Kalau orang faham ini sebagai pondasi dasar, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian memang untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan yang melakukan ini akan mendapatkan surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim tentunya kita sangat yakin dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kekalkan dalam kitabnya di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu bersyukur, berterima kasih, maka pasti aku akan tambah. Seorang muslim harusnya peka melihat semua nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia bersyukur. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan menjadi seorang muslim dan mukmin, maka kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikuti panduan dan tuntunan darinya. Kita makan, minum, pakaian, pendapatan, pergaulan, semuanya dituntun dan juga dipandu dengan benar sesuai dengan yang Allah inginkan atau biasa diistilahkan dengan halal, dan juga kita menjauhi yang dilarang ataupun haram. Maka dengan itu kita punya panduan hidup dan tentunya puncaknya juga akan dibalas dengan surga yang abadi di akhirat sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat beliau, tentunya juga dengan harapan agar kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Karena beliau sendiri bersabda alaihi salatu wassalam, man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali. Dan salam atau rahmat Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan. Pertama-tama kita ucapkan tentunya jazakumullah khair kepada sahibu makan atau sahibul bait, ya, pemilik restoran ini. Semoga Allah SWT berkahi usahanya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat dalam rangka untuk menyatukan umat Islam, mendengarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga saya sebagai pemateri dan ibu-ibu sekalian dan bapak yang hadir itu diikhlaskan niatnya karena ingin menuntut ilmu agama. Tema kita pada siang ini insyaallah pintu-pintu surga di sekitar kita, dan mungkin kita akan bermula dari sebuah pertanyaan kecil, yaitu apakah surga itu sudah ada dan apakah neraka itu sudah ada. Ini pertanyaan yang paling dasar dulu dalam tema kita sebelum kita membahas sebenarnya pintu-pintu surga yang ada di sekitar kita. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka sudah ada dan jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh sebelum penciptaan manusia. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah ini tentunya, dan kita coba rincikan satu persatu tentang dalil-dalil tersebut. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih yang disebutkan tentang masalah hari Senin dan hari Kamis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 16 di halaman 122 dari buku beliau, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka setiap kali, ya, hari Senin dan hari Kamis. Berarti menandakan surga itu sudah ada. Fayukfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Dan pada saat dua hari ini, Senin dan Kamis, diampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan baina wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang masih punya permusuhan dengan saudaranya muslim yang lain. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada dua orang yang sedang bertikai itu, anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. Yaitu tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan.
Diulangi sampai 3 kali, tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan, tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan. Juga ada hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang tidak asing buat kita tentang masalah Ramadan. Bagaimana kalau tiba Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Dan ini menandakan memang surganya sudah ada. Juga ada hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau, yang bunyinya kata Nabi SAW, "Mastajara 'abdun minan nari 7 marrat illa qalatin nar." Tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dalam satu hari 7 kali dari api neraka. Jadi ibu bilang misalnya, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, 7 kali. Diulangi ya dalam sehari, kecuali neraka akan merespon secara langsung sambil mengatakan, ya Rabbi inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Sesungguhnya hambamu fulan telah berlindung kepadamu agar selamat dariku, maka selamatkanlah dia. Jadi kalau ibu baca di saat sekarang di tempat ini pun 7 kali, ya Allah lindungi aku dari api neraka, maka neraka langsung berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari dirinya. Wala sa'ala 'abdunil jannata wala sa'ala 'abdunil jannata 7 marrat, dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga dalam sehari 7 kali. Bisa sekaligus, bisa juga dicicil pengucapan doanya. Misalnya, ya Allah aku memohon padamu surgamu misalnya. Kita mengulangi 7 kali. Illa qalatin jannah, kecuali surga akan merespon secara langsung di saat itu. Ya Rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Sesungguhnya hambamu fulan, wahai Tuhanku, telah memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Berarti ini menandakan surga itu sudah ada. Ya. Juga sebuah hadis yang sangat masyhur, ya, hadis yang sahih. Hadis ini cukup panjang sebenarnya, tapi saya langsung baca terjemahannya saja. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan juga Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, ini sebelum jauh penciptaan manusia. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwasanya kita ini manusia makhluk terakhir. Di muka bumi ini sudah seluruhnya ini sudah ada sebelumnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, udara, air, jin, semuanya sudah ada. Kita ini makhluk terakhir. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada. Dan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa dia mau jadi pemimpin di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam justru menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Makanya dia tidak mau sujud, ya. Jadi kita ini makhluk terakhir. Maka waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah memanggil Jibril, lalu kemudian menyuruh Jibril untuk pergi dan melihatnya. Lalu kemudian Jibril pun, ya, mendengar apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang aku sediakan bagi para penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril mendatangi surga dan melihatnya. Kemudian ya dia pun kembali dan Allah menanyakan, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, ya Allah, aku sangat yakin demi keperkasaanmu tidak ada seseorang mendengar saja surga melainkan ia pasti berusaha untuk memasukinya. Mendengar saja sudah cukup membuat dia memasukinya atau ingin memasukinya. Begitu juga dengan neraka. Ya, kata Nabi SAW selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, kemudian Allah memanggil Jibril dan menyuruh melihatnya dan apapun ancaman yang ada di dalamnya, dari segala jenis siksaan yang disiapkan. Kemudian Jibril kembali, lalu Allah tanya, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, sungguh tidak ada, demi keperkasaanmu tidak ada seorang hambamu yang dengar saja neraka kecuali pasti dia akan berusaha menyelamatkan diri darinya karena beratnya siksaan. Lalu Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, bangun sholat malam, tutup aurat, banyak hal-hal yang harus dipatuhi peraturan-peraturan Allah, dan dihiasilah neraka dengan hawa nafsu, pelanggaran-pelanggaran, mengganggu orang dan segala macam. Maka kembali Jibril disuruh lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Jibril kembali setelah melihat surga dan neraka seperti itu keadaannya, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak yakin ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surgamu dan saya tidak yakin juga ada yang bisa selamat dari nerakamu. Juga ada hadis yang lain, ini kita masih di poin menjawab tadi ya,
apakah surga dan neraka sudah ada? Maka jawabannya sudah ada, ya. Selanjutnya adalah hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya langsung saja terjemahannya untuk menghemat waktu kita. Kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh. Kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah suara apa itu? Tahukah kalian suara apa? Jadi Nabi lagi jalan dengan para sahabat, terus terdengar suara kayak guntur yang sangat keras. Lalu Nabi tanya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka kata Nabi SAW, itu batu yang 70 tahun yang lalu dilempar dari pintu utama neraka, baru hari ini tiba di dasarnya. Jadi sahabat diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara batu yang dilempar dari awal neraka sampai ke ujungnya, dan itu jaraknya 70 tahun. Selanjutnya juga hadis Nabi SAW, ya, pernah satu waktu di musim panas, sangat luar biasa panasnya di saat itu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan kepada para sahabat, tunggulah hingga waktu teduh, sedikit lebih redah panas ini. Kayak mungkin yang sudah biasa haji dan umrah tahu, apalagi kalau di musim haji biasanya puncak-puncaknya panas, ya. Kayak tahun ini, kemarin ini sampai 47-48 derajat, cukup panas gitu, ya. Kalau kita di Indonesia 40 derajatnya sudah panas sekali. Nah itu panasnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tunggu dulu sampai teduh panas ini, ditunda sedikit sholat duhur waktu itu di masa Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya panas ini adalah luapan dari panasnya api neraka. Jadi itu termasuk ada respon dari panasnya api neraka. Juga dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan neraka mengeluh kepada Tuhannya karena sebagiannya membakar sebagian yang lain karena panasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk neraka agar bernafas dengan dua nafas. 2 kali bernafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin, sehingga kalian mendapatinya, ya, sangat panas dan juga sangat dingin. Jadi kalau kita rasakan cuaca sangat panas, itu luapan api neraka, ya. Dan kalau kita rasakan sangat dingin, kayak misalnya orang di Rusia ada -10, ya, sangat dingin di musim salju, itu juga luapan api neraka. Juga Nabi SAW bersabda tentang masalah demam, ya, penyakit demam. Kita semua pernah rasakan demam, ya. Hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan demam adalah berasal dari luapan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Dinginkanlah dengan air. Tentu kalau kita bahas surga, pasti ada pasangannya neraka. Orang kalau bahas neraka pasti pasangannya surga, ya. Juga Nabi SAW bersabda kalau tentang surga, setiap kali beliau ingin melepas pasukan, kalau musuh sudah, pasukan muslimin sudah berhadapan dengan musuh orang-orang kafir, maka beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian, berperanglah, kejarlah mati syahid itu untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya sudah ada surga di saat itu. Dan ada seorang sahabat, kalau pernah dengar, namanya Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini, Bapak Ibu sekalian, beliau mati syahid di perang Uhud. Jadi beliau menikah hari Jumat malam, kemudian perang Uhud terjadi hari Sabtunya, tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah, hari Sabtu. Beliau berinteraksi biologi sama istrinya yang baru menikah ini habis subuh, dan beliau belum sempat mandi junub, lalu terdengar suara seruan untuk berperang. Maka beliau langsung pakai baju perang, belum mandi junub, langsung pergi berperang dan terbunuh mati syahid. Maka waktu jenazah para sahabat dikumpulkan, termasuk jenazahnya Handalah, maka Nabi SAW mengalihkan matanya dari Handalah, tidak lihat jenazahnya. Yang lain semua Nabi lihat. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Ada sesuatu yang terjadi masalah buat beliau? Maka kata Nabi SAW, tidak. Aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Jadi bidadari dari surga turun menjemput ruhnya Handalah. Berarti menandakan surga itu sudah ada. Dan beliau juga mengatakan, aku juga diperlihatkan malaikat yang memandikan dia junub. Ya, karena dalam kondisi junub maka malaikat memandikannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Artinya surga itu benar-benar
lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan juga neraka lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Ya, ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian karena ada seorang Arab Badui di perang Khaybar. Kalau pernah dengar wilayah Khaybar ya, ada peperangan Nabi SAW namanya Khaybar. Itu pernah di masa itu ada satu orang Arab Badui baru masuk Islam, baru saja masuk Islam. Kemudian dia pun mengatakan kepada Nabi SAW, waktu itu Nabi ingin membagikan buat dia harta rampasan perang atau ghanimah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya ingin mati syahid supaya saya masuk surga. Maka kata Nabi SAW, Allah kasih kamu. Kalau kamu ikhlas, tulus, Allah akan kasih. Maka orang itu pun berperang dan subhanallah baru syahadat terbunuh mati syahid. Lalu Nabi SAW lihat jenazahnya. Kata Nabi SAW, ketahuilah siapa yang ingin melihat orang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, maka inilah orangnya. Ya, karena dia baru masuk Islam sudah terbunuh mati syahid. Lalu beliau bersabda, sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya sekarang Bapak Ibu, azan, sholat, ya, apa saja ketaatan-ketaatan kita lakukan, perintah agama, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, baca Al-Quran, majelis ilmu, setiap kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang lain, terus meninggal, ya masuk surga. Sederhananya begitu, jadi sangat dekat. Begitu juga neraka sangat dekat. Orang durhaka, dia membunuh, dia berzina, dia gunjing, dia memfitnah, terus meninggal, maka masuk neraka. Maka dia sangat dekat dengan setiap orang di antara kita. Juga berhubungan dengan masalah majelis kita seperti ini, ya. Ini juga ada dalil yang lain dan ini sekaligus kita menyampaikan berita gembira karena orang yang berkumpul seperti ini dalam majelis ilmu itu punya keutamaan tersendiri. Ya, baik orang yang mengadakannya, ya, tadi saya bilang semoga pemilik tempat Allah ikhlaskan niatnya karena ini pahalanya sangat besar. Begitu juga Bapak Ibu yang hadir, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis sahih. Saya langsung terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang khusus keliling hanya untuk mencari majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu, ya, khusus keliling. Dan kalau mereka menemukan, maka mereka akan berkata satu sama yang lain, kemarilah, inilah kebutuhan kalian. Lalu mereka berkumpul dan menaungi semua yang hadir dalam majlis ilmu itu dengan sayap-sayapnya hingga yang sangat terendah. Maksudnya sangat dekat dengan orang-orang, tapi kita tidak bisa lihat. Malaikat-malaikat itu kumpul semua kayak majlis ini, datang dia kemudian mereka memenuhi sampai ke langit. Lalu kata Nabi SAW, para malaikat itu ditanya oleh Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala di saat mereka kembali. Dan Allah lebih mengetahui sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, apa yang sedang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Maka mereka mengatakan, mereka sedang bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahmid, memuliakanmu. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata malaikat, belum pernah. Tidak, demi Allah, belum pernah. Maka Allah pun mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka kata para malaikat, kalau saja mereka sudah melihatmu, tentu saja mereka akan lebih giat lagi beribadah kepadamu, dan lebih semangat lagi memuliakanmu, serta lebih banyak bertasbih kepadamu. Lalu Allah berfirman, apa yang mereka mohon? Mereka kumpul dalam majlis ilmu itu untuk apa? Mereka minta apa? Maka para malaikat mengatakan mereka memohon surga. Karena kita kumpul di sini kan untuk tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Tujuannya supaya kita masuk ke dalam surga, kan gitu. Maka kata Allah SWT, apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? Maka para malaikat mengatakan tidak, demi Allah belum pernah. Maka kemudian Allah pun mengatakan, lalu bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Kata para malaikat, kalau saja mereka melihat surga tersebut, tentu mereka akan sangat atau lebih berharap lagi dan lebih semangat berupaya untuk mendapatkan, dan juga lebih besar lagi harapan-harapan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada para malaikat, lalu dari apa mereka berlindung? Apa yang mereka khawatirkan? Kata para malaikat, mereka berlindung kepadamu dari api neraka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum, ya. Atau demi Allah belum. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka itu? Maka kata para malaikat, sesungguhnya
pasti mereka akan lebih semangat melarikan diri darinya dan lebih takut lagi padanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka semuanya. Lalu kemudian dari orang hadir dalam majelis ilmu salah satu keutamanya itu akan diampuni, dihadiri oleh para malaikat dan diampuni dosa-dosanya. Lalu kata para malaikat, ya Allah, di antara mereka yang duduk itu ada orang bukan dari orang-orang itu, bukan orang-orang yang datang khusus untuk pengajian gitu ya. Ia hanya datang karena satu keperluan saja, mau ketemu temannya, mau apa saja, bukan tujuannya pengajian. Maka kata Allah SWT, mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak akan celaka. Maksudnya tetap saja yang datang pun hanya sekedar lewat, walaupun hanya mau ketemu temannya, dapat juga pengampunan dosa-dosa tersebut. Tapi jadi saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana orang-orang ya atau para malaikat ditanyakan tentang masalah apa yang mereka mohon, kata para malaikat surga, ya mereka berharap surga. Jadi surga itu sudah ada, ya. Dan kita tahu banyak sekali ya sabda-sabda Nabi SAW yang mengingatkan para sahabat tentang masalah surga. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, selalu Allah sebutkan orang beriman beramal soleh maka mereka akan masuk jannah, surga itu terus selalu dikatakan khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Semua itu menunjukkan memang adanya surga. Jadi kalau surga belum ada Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tidak akan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi karena sudah ada jadi orang jadi semangat ya, orang jadi semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Baik, kita lebih dalam dulu sedikit sebelum masuk ke masalah pintu-pintu juga surga. Beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan surga itu sendiri. Apa sih, seperti apa sih gambarannya surga itu biar kita tahu ya. Ini sebagian kecil saja. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian mau berminat untuk kembali ke playlist YouTube kami ya, kalau masuk di Khalid Basalamah Official ada playlist YouTube-nya, itu bisa diklik cari bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu cukup panjang, sekitar 30 bab kami membahas tentang masalah surga secara rinci, pintu-pintunya, taman-tamannya, makanan dan minumannya, pakaiannya, dayang-dayangnya, dipan-dipannya, permadaninya dan segala macam, cukup banyak ya. Tapi di antaranya ciri ahli surga yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Kata Nabi SAW, inna awwala zumratin yadkhulul jannata ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat adalah golongan yang mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ya, selalu mohon ini Bapak Ibu sekalian ya, dan semoga Allah SWT mudahkan kita menjadi golongan yang pertama masuk surga, karena ini memang golongan yang paling tinggi derajatnya. Mereka seperti bercahaya seperti bulan di bulan purnama di malam Lailatul Qadar ya. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durrin fis samai idha'a. Dan yang datang golongan kedua bercahaya tapi hanya seperti bintang ya yang sangat terang di langit. La yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Jadi nanti ahli surga Bu, Bapak sekalian, itu minum bukan karena haus. Dan kalaupun dia minum banyak, maka tidak akan lagi ada buang air kecil. Begitu juga wala yataghawwatun. Mohon maaf, mereka tidak lagi buang air besar. Mereka makan, ahli surga itu makan bukan karena lapar, sehingga betul-betul menikmati makan. Mereka berhenti juga bukan karena kenyang. Jadi nggak ada lapar, nggak ada kenyang di surga. Orang betul-betul menikmati saja ya. Kita tahu kalau kita lapar, kita akan targetnya menghabiskan makanan. Kita kalau haus, targetnya menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita sedang tidak lapar ya dan tidak haus, maka kita akan sangat menikmati makanan dan minuman tersebut ya. Ahli surga seperti itu. Tapi lebih unik lagi, mereka tidak butuh buang air kecil, tidak butuh buang air besar lagi. Kemudian dikatakan wala yamtakhitun. Mereka juga tidak akan pernah ya beringus sakit. Wala yatfilun. Mereka juga tidak akan meludah. Amsyatuhumul zahab. Sisir mereka dari emas. Warashuhumul misk. Dan juga wangi-wangian mereka itu dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwatil anjuj. Dan wangi-wangian mereka itu dari kayu yang wangi ya, dari kayu yang wangi. Sebagian ada yang menggambarkannya
seperti kayu gaharu. Ya, kalau pernah dengar kayu gaharu di Indonesia ya, biasa ada pepatah kita yang mengatakan sudah cendana gaharu pula ya, biasanya gitu. Biasanya orang kalau dikasih sesuatu tapi dia tidak tahu terima kasih, sudah dikasih cendana, mintanya gaharu ya. Itu berarti gaharu memang lebih tinggi dari itu. Ada salah satu teman dekat saya, doktor dari Imarat, beliau tulis satu kamus, sebenarnya beliau tulis semacam kamus tentang gaharu itu 6 jilid. Dan itu ditulis dalam disertasi S3. Dan itu luar biasa gitu. Beliau mengadakan penelitian dan mengatakan bahwasanya memang yang dimaksud dengan hadis ini adalah gaharu itu sendiri ya, karena memang nilainya sangat mahal. Di Timur Tengah itu kalau ada orang yang menikah dikasih 2 potong 3 potong gaharu yang super yang bagus, itu mereka lebih suka daripada kunci mobil ya, karena mahalnya nilainya gitu. Baik, selanjutnya ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang cirinya ahli surga itu sendiri ya. Itu dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan hadisnya. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurda murda. Penghuni surga itu akan masuk dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus. Tidak ada lagi keriput walaupun dia meninggal sangat tua. Ya, walaupun dia meninggal sangat tua, walaupun dia meninggal cacat, itu sudah tidak ada lagi nanti di akhirat. Semuanya akan kesempurnaan ya. Mukahhalin, mereka akan bercelak matanya, bani thalathin wa thalathin. Umur mereka maksimal 33 tahun. Jadi nggak ada lagi orang lebih dari 33 tahun. Semuanya maksimal 33 tahun. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari hadis Mikdam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqtan wala harima." Tidak ada orang yang meninggal dalam kondisi janin, baru lahir Bapak Ibu sekalian ya, baru mungkin 2-3 hari umurnya meninggal. Maupun sangat tua, sudah 100 tahun, 120 tahun meninggal ya. Wa innaman nasu fima baina dzalik, dan manusia banyak juga yang meninggal di antara keduanya. Illa bu'itsa ibna 33, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Jadi kalau ibu punya bayi meninggal masih 2 hari, nanti ibu ketemunya 33 tahun. Nenek atau kakek kita meninggal 120 tahun, kita ketemu 33 tahun. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada anak-anak di surga. Itu disebutkan dalam hadis ini. Lalu dikatakan, فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى مِسْحَةِ آدَمَ. Kalau mereka termasuk penghuni surga, maka postur tubuhnya seperti Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Adam itu 60 siku ke langit. Ya, sekitar 27,5 meter atau 30 meter ya. Dan memang ada hadis lain menyebutkan kalau manusia Allah ciptakan Adam 60 siku dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi nanti di akhirat kita dikembalikan dengan postur asli kita. Karena jasad sekarang yang kita pakai ini jasad sementara. Nanti kalau kita meninggal, dikafani, dimasukkan kuburan akan dihancur, dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian dikatakan wa surat Yusuf, dan mereka akan sangat tampan dan cantik menyerupai Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf terkenal dengan sangat tampannya ya. Bukan berarti wajah kita seperti Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihissalam saking sempurnanya disebutkan dalam sebuah hadis diberikan sepertiga ketampanan dunia ya. Sampai para wanita di Mesir pada saat itu melihat Nabi Yusuf lupa ya mana apel mana tangannya, sehingga mereka memotong tangan mereka, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan wa qalbi Ayyub, dan hati mereka seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang paling sabar dan paling pemaaf ya, tidak pernah berkeluh kesah, selalu santun. Nah, ahli surga seperti itu keadaannya. Wa man kana min ahlin nar, dan siapa termasuk penghuni neraka, uzzimu wa fukhimu kal jibal. Badan mereka akan dibesarkan sampai seperti gunung-gunung. Ya, jadi ahli neraka itu dibesarkan badannya lebih besar lagi daripada postur tubuhnya ahli surga. Tujuannya agar mereka lebih merasakan siksaan. Nah, ini kalau di bahasan tentang surga neraka pernah kami kasih contoh ya. Kalau semut kita ingin pukul bagian perutnya itu kesulitan karena semutnya kecil. Tapi kalau gajah karena besar, kita pengen pukul bagian perut yang manapun bisa karena besar.
Nah, ahli neraka nanti akan dibesarkan badan mereka seperti gunung-gunung untuk merasakan siksaan yang lebih keras lagi daripada apa yang mereka rasakan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW ini saya pilih-pilihkan saja beberapa hadis ya, berhubungan dengan masalah keadaan ahli surga itu. Ya. Kalau mereka masuk ke dalam surga, pakaian mereka tidak akan pernah punah. Ya. Masa muda mereka tidak akan pernah habis dan mereka tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah sakit kata Nabi SAW. Mereka akan makan dan minum, dan makanan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Kan kita kalau di dunia ini makan dan minum, maaf Bapak Ibu sekalian, kita yang tidak dibutuhkan sebagai energi dan nutrisi tubuh kita, kita akan butuh ke toilet ya, membuangnya gitu kan. Kalau di surga tidak ada lagi itu. Jadi tidak ada toilet di surga. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah bagaimana keadaan ahli surga. Para kaum laki-laki nanti akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis mereka datang ke sebuah tempat pertemuan. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa hadis itu disebutkan dengan suk atau seperti pasar. Mereka bukan belanja, tapi mereka kumpul saja. Mereka ngobrol tentang apa yang dulu mereka lakukan di dunia, apa yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Setelah itu, ya, Allah akan tiupkan angin pada mereka yang menerpa tubuh mereka sehingga mereka menjadi lebih tampan dan lebih mudah lagi. Kemudian mereka pulang ke istana dan ketemu dengan istrinya. Lalu istrinya mengatakan, sungguh demi Allah kalian lebih tampan dari sebelumnya. Lalu kata para ahli surga yang laki-laki pun, kalian pun lebih cantik dari sebelum yang kami tinggalkan. Jadi mereka tidak butuh salon, tapi Allah datangkan cuma angin saja meniup menerpa tubuh mereka, maka sudah cukup untuk membuat mereka jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dan sekian banyak Bapak Ibu sekalian bahasan tentang masalah surga kalau ingin dirincikan satu persatu. Tapi yang jelas ini menjawab dulu kalau surga itu sudah ada. Baik, sekarang kita masuk kepada inti judul daripada kita gitu kan, pintu-pintu surga di sekitar kita. Memang Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasan bagi orang yang mengabdi dan patuh adalah surga. Sifatnya abadi, kekal selamanya. Perlu digarisbawahi satu hal, di muka bumi ini sebanyak apapun kita memiliki aset, ya, apa saja itu, rumah, kendaraan, atau kita memiliki pakaian, harta yang kita miliki, tas, perhiasan mungkin ibu-ibu dan segala macam, ini kepemilikannya sementara, tidak ada yang abadi. Ya, paling maksimal kita kalau meninggal akan jadi warisan, kan gitu. Tidak ada orang meninggal bawa semua perhiasannya, bawa mobilnya, bawa segala macam ke kuburan, tidak mungkin. Tapi di surga nanti kepemilikannya abadi. Sekali Bapak Ibu miliki istana itu selamanya. Sekali miliki baju itu selamanya. Sekali milikin dayang-dayang itu selamanya. Makanya Allah selalu hubungkan surga dengan khalidina fiha. Kekal selamanya di dalam. Maksudnya kekal kepemilikannya, kekal keberadaannya. Tidak akan pernah keluar lagi dari surga tersebut. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa meraih surga itu? Kembali kepada asal dan asas kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak Ibu sekalian, apakah memang Ustadz saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, ya, untuk jenguk orang sakit, untuk majelis ilmu, untuk zikir dan baca Quran, iya. Dan tidak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, berteman itu pernak-perniknya. Pernak-pernik, bukan tujuan. Jadi jangan balik ya. Banyak orang dibalik, pernak-perniknya jadi tujuan utama, yang tujuan utamanya jadi pernak-perniknya. Sehingga mereka ngobrol, urusan omong kosong saja urusan dunia, lalu meninggalkan sholat atau menunda sholatnya. Jadi dia pergi ke pernak-pernik jadikan sebagai tujuan utama lalu meninggalkan tujuan utamanya. Ini keliru. Kalau orang faham ini sebagai pondasi dasar, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian memang untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan yang melakukan ini akan mendapatkan surga nanti di akhirat sana, ya. Dan waktu sebentar. Nanti kita kalau sudah meninggal dan masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa asar menyebutkan
Itu nanti kita akan lihat sendiri. Oh ternyata ini histori hidup saya ya. Saya jatuh dari rahim ibu, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ketiga, yang ke-100, yang ke-1000. Ini anak-anak, ini saya pakai baju, ini saya makan, ini saya bermain, ini saya sekolah, ini saya dewasa, balik, ini saya menikah, ini saya punya anak, ini berubah jadi status suami istri menjadi ayah dan ibu, kemudian menjadi nenek dan kakek, kemudian meninggal dunia. Itu historinya kita akan lihat nanti. Oh cuma begini ya, pendek sekali. Begitu nanti. Ya. Maka beruntunglah orang justru yang mengisi itu dengan tujuan utama, yaitu ibadah. Ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi, ada 3 orang yang menyesal hari kiamat. Ada yang pertama penyesalan abadi. Itu orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ini masuk neraka, mereka kekal selamanya. Makanya Allah selalu hubungkan mereka dengan neraka dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ada golongan kedua, ini orang-orang beriman yang dikenal dengan usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa banyak tapi tidak sempat bertaubat. Jadi waktu ditimbang amal, misalnya dosanya 10.000, amalnya 9.000, selisih 1.000. Dia harus masuk neraka dulu. Itu dikenal dengan usatul mu'minin. Sampai bersih dosanya baru dikeluarkan. Nanti masuk surga juga. Tapi ini orang-orang akan menyesal. Karena disiksa di neraka beda dengan penjara kita di dunia. Penjara dunia ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau dia digebukin pun dihukum paling 5 menit, 10 menit, 1 jam paling lama, gitu kan. Tapi ada saatnya di penjara orang istirahat, makan, minum, olahraga, kan ada. Ya. Kalau di neraka tidak ada, 24 jam semua siksaan. Ya. 24 jam siksaan, tidak ada kematian, tidak ada kasih sayang, tidak ada negosiasi, nggak ada. Maka ini penyesalan. Jadi kalau orang masuk neraka 1 hari saja, Allah berfirman, "Yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." 1 hari di sisi Tuhan Muhammad di akhir sama 1000 tahun waktu dunia. Jadi kalau mampir di neraka 1 hari saja itu berat sekali. Ya, jangan dianggap remeh gitu. Nah, ini golongan kedua yang akan menyesal walaupun nanti dia akan masuk ke dalam surga. Golongan ketiga ini yang kita garis bawahi. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tetapi dia sebenarnya bisa mendapatkan derajat atau tingkatan yang lebih tinggi kalau dia maksimalkan waktu ibadahnya di dunia. Misal contoh, Bapak Ibu ada kesempatan sholat duha tadi, tapi ya sudahlah kan sunnah. Dosa nggak dosa, tetapi itu sudah cukup membedakan antara dia sama temannya yang sholat duha. Derajatnya di surga. 2 rakaat saya sudah cukup membedakan derajat di surga. Apalagi yang sholat 4 rakaat, apalagi yang sholat 8 rakaat, apalagi yang sholat 12 rakaat. Beda antara orang yang tadi sholat misalnya on time. Azan dia langsung sholat. Dengan orang yang datang masbuk, imamnya sudah waladhdallin baru dia takbir. Atau dia tertinggal 1 rakaat atau tertinggal 2 rakaat. Ini beda pahalanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan tunda-tunda sholat. Karena beda pahala orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat sudah misalnya waktu duhur begini. Nanti menjelang asar baru dia sholat duhur. Ini beda pahalanya. Dan tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa kita bilang ya Allah tolong kembalikan saya di waktu duhur, saya mau sholat awal waktu. Nggak bisa. Sekali Bapak Ibu lalaikan ibadah itu selamanya akan membedakan derajat kita di surga dengan orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Jadi dalam 1 hari kita bisa membedakan derajat kita sama teman kita di 1 hari itu bisa. Ya dari sholat subuh dia on time nggak sholat. Misalnya si A sama si B. Si A sholatnya on time. Si B sholatnya telat. Dia tertidur bangun jam 6. Ini sudah beda derajatnya ini. Ya. Yang satu sholat duha 12 rakaat, yang satu mungkin tidak sholat duha atau sholat duha cuma 2 rakaat. Yang satu misalnya sholat duhur diikuti dengan sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Si A kerjakan, si B tidak kerjakan, cuma sholat duhur saja. Ini sudah beda derajat ini. Asar juga begitu, ada sholat qabliyahnya. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Mungkin dia cuma si A sholat 4 rakaat lalu sholat asar, si B langsung saja sholat asar. Kemudian maghrib juga begitu, misalnya ada sholat qabliyah, ada sholat maghrib, ada ba'diyah maghrib, isya juga begitu, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Si A kerjakan, si B tidak kerjakan, dia cuma kerjakan yang wajib saja. Ini sudah cukup dalam seharian, perbedaan derajat di surga luar biasa. Bagaimana kalau itu akumulasi? Misalnya kita sama teman atau kita sama saudara kita atau kita sama orang tua kita, dia sudah 10 tahun kerjakan, kita misalnya belum pernah kerjakan. Itu sudah jauh sekali derajatnya di surga ya. Jadi jangan disia-siakan. Tujuan pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah mengingatkan kita mulai hari ini ke depan. Kita tidak bicara masa lalu. Tapi kalau sudah dengar dan belajar seperti ini lalu tidak dipraktekin, ini rugi sekali.
Karena susah sekali kalau memang Bapak Ibu sudah diingatkan lalu tidak mau mendengar dan tidak mau mengamalkan. Lalu kapan akan diamalkan? Ajal akan datang. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu meninggal dan akan menyesal nanti. Ahli surga yang masuk ke dalam surga, ini golongan ketiga tadi, begitu masuk surga dia juga menyesal kalau dia dulu kerjakan sholat duha rutin, sholat malam rutin, dia sedekah misalnya hartanya, atau dia zikir pagi petang atau misalnya dia kerjakan, maka dia akan sampai ke derajat yang itu. Tapi karena dia tidak kerjakan, maka dia derajatnya di sini. Walaupun surga sangat nikmat, tetapi dia menyesal karena dia sebenarnya bisa meraih derajat tersebut. Saya perlu berbagi sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, riwayat yang sahih. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW ada dua orang sahabat, ini bersahabat dia, ya. Selisih meninggalnya sepekan saja, 1 minggu saja. Jadi si A meninggal, Nabi SAW sholatin. Seminggu kemudian meninggal temannya. Tapi yang pertama meninggal ini mati syahid, mati di medan perang. Yang kedua meninggal biasa, datang aja di rumahnya meninggal. Tanpa sakit, tanpa apa, tapi meninggal aja. Lalu Nabi SAW sholati juga jenazah yang kedua. Lalu Nabi SAW tanya para sahabat yang mensolati jenazah yang kedua yang bukan mati syahid. Bagaimana pendapat kalian tentang kedudukannya orang ini dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu? Semua sahabat berpikir waktu itu, tentu ya Rasulullah, semoga saja orang ini bisa dengan persahabatannya mencapai derajat temannya yang mati syahid. Mereka berpikir yang minggu lalu ini lebih tinggi derajatnya karena mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh jenazah yang baru kalian solati ini derajatnya di surga dibandingkan temannya yang meninggal pekan lalu, antara langit dan bumi, ini lebih tinggi. Walaupun dia tidak mati syahid. Kenapa? Karena sempat beribadah seminggu saja. Sempat sholat, tempat sedekah, sempat zikir, sempat majelis, seminggu saja. Itu luar biasa. Dalam riwayat yang ini riwayat sahih ya, riwayat yang lain terjadi di masa Nabi SAW. Ada 3 orang dari satu suku semuanya masuk Islam bersamaan. Umurnya juga sebaya. Tiga-tiganya tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha ini adalah salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga. Lalu Talha menceritakan, 3 orang ini, yang pertama ikut perang terbunuh mati syahid. Yang kedua ikut perang beberapa waktu kemudian terbunuh mati syahid. Yang ketiga, yang tiga-tiganya ini bersebaya dan sama-sama masuk Islam dari satu suku yang sama. Yang ketiga meninggal biasa, bukan mati syahid. Lalu Talha bin Ubaidillah mimpi tiga-tiganya di surga, tetapi uniknya yang paling tinggi derajatnya yang mati terakhir, yang bukan mati syahid. Yang mati syahid pertama, kemudian yang mati syahid kedua, lalu yang paling depan usur orang yang mati terakhir. Maka dia bingung, lalu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami ini? Saya betul-betul gak paham, kok bisa orang yang tidak mati syahid lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid dua-dua temannya. Padahal mereka sebaya. Kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran? Sementara dia sempat beribadah beberapa hari melebihi temannya yang sudah meninggal lebih dulu. Jadi jangan disia-siakan. Makanya Nabi SAW ingatkan Bapak Ibu sekalian, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu kesempatan amal saleh. Ini kalau ibu dapat kesempatan ada orang miskin sedekah, jangan ikuti bisikan syaitan bilang, oh yang di depan aja. Ini aja, mungkin ke depan kita nggak ketemu, mungkin sudah ajal datang. Mungkin itu amal terakhir. Jangan ditunda, gitu kan? Selama ada kesempatan langsung lakukan. Ada kesempatan buka handphone ternyata terkonek dengan aplikasi Al-Quran, langsung baca Al-Quran walaupun cuma 2-3 ayat. Mungkin ada tiba-tiba masuk lagi tonton sesuatu di media, tiba-tiba ada bantuan Palestina, langsung saja bantu. Kalau syaitan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin, itu kemarin sudah dicatat oleh malaikat, hari ini bagaimana? Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kita beramal 1 kali saja, maka Allah akan suruh kita baca bismillah kalau mau makan sekali seumur hidup. Kenapa kita baca setiap kali mau makan? Karena setiap hari ada buku amal, gitu kan? Kenapa kita diperintahkan berulang-ulang kerjakan haji dan umroh, berulang-ulang sedekah, berulang-ulang sholat, berulang-ulang puasa, berulang-ulang semuanya. Karena memang selama Allah kasih umur itu akan ditimbang semua di timbangan amal hari kiamat. Maka jangan luputkan setiap kesempatan amal soleh. Jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitungan, kerjakan semua. Ini juga sering kami sampaikan di pengajian. Seperti kalau Bapak Ibu lewatin sebuah kotak amal masjid misalnya, dekat rumah sering di Indonesia ditaruh kotak amal. Ibu dan bapak sekalian sudah nyumbang nih hari ini. Lewat lagi besok ternyata kotak amalnya masih ada. Sumbang aja lagi. Kemarin ya kemarin.
gitu kan? Tidak ada masalah. Lakukan setiap amal soleh setiap ada kesempatan. Ya, jangan disia-siakan karena jangan pernah mengatakan oh sudah cukup yang lalu. Tidak cukup, belum tentu cukup. Ya, belum tentu kita cukup. Kalaupun itu amal cukup membawa masuk ke dalam surga, tambahannya akan menambah derajat kita di surga. Lalu kenapa kita tidak kejar itu? Kan gitu. Poin penting juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sibukkan diri kita dengan amal soleh, ibu sibuk nih, selalu dari zikir ke Al-Quran, ke majelis ilmu, ke nasihat, ke apalah semua yang baik-baik, dari zikir, baca Quran, dari jenguk orang sakit, ke bakti orang tua, ke majelis ilmu, pokoknya kebaikan-kebaikan semuanya. Maka itu akan menutup sekali pintu-pintu dosa buat kita. Karena orang tidak butuh energi khusus meninggalkan dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukuman. Cukup sibukkan diri dengan amal soleh, maka dia akan aman dan selamat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah ini poin yang harus kita garis bawahi. Baik, ada beberapa poin yang kami sarankan yang merupakan pintu-pintu surga. Yang pertama itu memperbanyak ibadah itu sendiri yang sudah diperintahkan. Ibu mulai saja dari hal-hal yang diwajibkan. Ya, mulai yang diwajibkan. Jaga baik-baik sholat 5 waktunya dengan gerakan yang benar, dengan bacaan yang benar, khusyuk, tepat waktu, ya. Kalau ibu dan bapak, saya bilang sebut ibu-ibu karena bapak-bapak sedikit yang hadir ya. Jadi sholat itu kalau bertemu 3 hal, maka akan sempurna. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Nah kalau ini bertemu 3 hal, sempurna pahalanya. Azan, stop semua aktivitas. Mau meeting 100 miliar pun berhenti. Nggak ada urusannya. Sholat ya berhenti, gitu kan? Sholat aja. Kemudian tepat gerakannya harus benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak tergesa-gesa. Nabi SAW melarang seorang muslim sholat seperti ya burung yang mematok makanannya, buru-buru sekali. Ya, bahkan ada orang di masa Nabi SAW dikenal dengan musi'us sholat, orang yang buruk sholatnya. Karena takbir, ruku, sujud, buru-buru, Allah Akbar, buru-buru. Maka Nabi SAW waktu dia orang itu selesai sholat bilang, kembalilah karena kau belum sholat. Dianggap batal sholatnya. Mau apa yang mau dikejar gitu. Ya. Yang ketiga juga benar bacaannya. Tenang. Subhana rabbiyal azim. 1. Nafas dulu. 1 detik, misalnya 2 detik. Subhana rabbiyal azim. Jangan seperti orang kubur-kubur. Nggak tahu apa yang diucapin. Ya. Ya. Kalau kita bicara dengan manusia yang kita hormati saja, saya yakin tidak mungkin kita bicara tergesa-gesa begitu kan. Itu contohnya. Nah, coba mulai dulu dari hal-hal yang wajib itu. Sempurnakan itu. Terutama dengan rukun Islam kita ya. Sempurnakanlah sholat 5 waktunya, sempurnakanlah puasa Ramadannya, sempurnakan zakatnya, sempurnakan hajinya. Dan ini selalu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Nah saya berbagi dulu sebuah riwayat. Ada riwayat yang sahih. Pernah ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia belum masuk Islam. Masih dalam keadaan kafir. Lalu dia datang, lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Karena waktu itu orang belum, tidak ada foto, orang tidak tahu mukanya gitu kan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan saya. Lalu orang itu bilang, saya ingin bertanya kepada anda bisa? Kata Nabi SAW silakan. Orang itu bilang, siapa yang meninggikan langit ini? Yang membuat langit seperti ini siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Yang membuat bumi seperti ini bisa ditinggali, bisa dipijaki, bisa dicocok tanam, bisa diambil hasilnya, bisa dibangun di atasnya. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata orang itu. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu orang itu bilang, saya ingin bertanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah benar mengutus anda kepada kami? Ini tadinya teman-teman sekalian disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW lagi muttaki. Muttaki itu kayak duduk santai. Sikunya di tanah dan kaki beliau melonjor sambil ngobrol sama sahabat. Tapi karena pertanyaan ini penting, maka Nabi jadi duduk. Karena dia bilang, saya bertanya kepada anda, orang ini belum muslim ya. Dia bilang, saya tanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang perintahkan anda untuk datang kepada kami, menyampaikan wahyu? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Lalu dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar sholat 5 waktu? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami keluarkan zakat dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, ya.
Orang itu lagi bilang, saya menanyakan lagi kepada anda atas nama Allah mendirikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami puasa Ramadan setahun sekali? Kata Nabi SAW, ya. Orang tanya lagi, saya bertanya lagi atas nama Allah mendirikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kepada anda menyampaikan kepada kami untuk haji sekali seumur hidup ke Baitullah? Karena haji yang kedua, ketiga kan sunnah hukumnya. Yang pertama yang wajib. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya lakukan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka orang itu syahadat. Dia syahadat, dia masuk Islam waktu itu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Ini saya kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang mau melihat ahli surga, siapa yang melihat ahli surga, lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Berarti memang fokus kepada hal-hal yang diwajibkan, itu adalah pintu surga. Ya. Kalau ibu dan bapak sekalian mau lebih tinggi derajatnya, lengkapkan dengan amalan-amalan sunnah. Yang mendampingi amal wajib tadi ya. Kayak sholat, berarti sholat sunnahnya. Ya sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, sholat malam. Ya. Kalau zakat, berarti dengan sedekahnya. Kalau haji berarti dengan umrohnya. Kalau Ramadan berarti dengan puasa-puasa sunnahnya. Nah itu semua akan melengkapkan derajat-derajat tinggi nanti di surga. Fasilitasnya lebih banyak lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Juga poin penting. Bapak Ibu bisa mendapatkan ekstra pahala dari jenis ibadah yang kita kerjakan dengan waktu yang sama, dengan ibadah yang sama, gitu kan, energi yang sama, tapi pahalanya lebih banyak. Itu dengan cara dua. Yang pertama, marketingkan. Dimarketingkan. Jadi daripada ibu dan bapak sholat sendiri, ajak orang lain sholat. Kan itu. Daripada kita haji sendiri, umroh sendiri, kenapa nggak ajak teman-teman? Kenapa nggak share di grup? Oh nanti riya Ustaz, itu riya urusan hati. Kalau setiap kali kita mau ibadah selalu kita mengatakan nanti saya riya, bapak ibu tidak akan ibadah. Kan gitu. Tinggal kalau ada bisikan syaitan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diikuti. Karena riya itu adalah senjata pamungkas syaitan. Mereka bisikan kepada kita, tergantung kita iyakan atau tidak. Kalau kita tidak iyakan, tidak akan kena, kan gitu. Nah itu penting untuk digarisbawahi, gitu kan. Jadi coba marketingkan gitu. Saya yakin kita semua punya grup-grup di WA kita, sudah tidak asing di masa kita sekarang. Kenapa nggak di-share, gitu kan? Keutamaan sholat 5 waktu, keutamaan apa gitu loh. Kita coba share, ya. Ada seseorang keluarga pernah subhanallah mengirim kepada keluarganya sebuah cuplikan saja tentang ada satu donasi untuk Palestina dan ada satu barang gitu lagi dilelang. Kemudian akhirnya keluarganya itu menyelesaikan lelang tersebut. Ternyata orang yang men-share-nya tidak pernah berpikir kalau keluarganya itu akan menyumbang sekian banyak uang untuk Palestina hanya karena share saja, gitu kan? Saya pernah juga mengirim ke beberapa teman-teman ustadz-ustadz gitu kan. Hanya hadis yang sangat masyhur, siapa yang akhir kali baca la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga gitu. Hadisnya masyhur, cuma setiap hari kita kirim sebuah hadis gitu kan. Lalu kemudian beliau menginfokan kepada saya. Dia bilang subhanallah, kebetulan orang tua itu mertua beliau meninggal dunia. Dia bilang saya pas lagi di depan orang tua saya dan lagi sakarat, tiba-tiba saya buka handphone, saya baca hadis yang antum kirim. Lalu saya ingatkan, lalu saya talkinkan itu. Kita tidak pernah tahu subhanallah, Allah berkahi tergantung kadar keikhlasannya, kan gitu. Jadi harusnya kita bisa memarketingkan. Kita ini seorang muslim itu semuanya seorang marketing. Produknya namanya Islam. Nah, tawarkan Islam itu kepada siapapun. Tawarkan Islam itu, tawarkan jenis-jenis ibadahnya, ajak orang lain. Ada tamu pun bertamu di rumah, udah masuk waktu sholat, kita sholat dulu yuk. Apa susahnya ngajak begitu? Ya, jangan merasa tidak enak bukan pada tempatnya ini. Enggak enak nanti dia tersinggung. Kenapa harus tersinggung kalau diajak sholat? Kan gitu. Gak ada sesuatu yang harus dianggap tersinggung di situ. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah kemasan terhadap ibadah penting. Bisa melipat gandakan pahala Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat malam, ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Kalau ibu dan bapak sekalian mau sholat malam, misal anggaplah terbangun jam 3 atau jam 4 subuh, kemudian ibu sholat saja. Artinya pakai mukennah yang ada, ya udah wudu, baca surah yang kebetulan teringat, selesai. Beda pahalanya dengan orang yang sebelum tidur malam dia kemas.
Dia udah siapin mukena dicuci yang bersih, dia bubuhi parfum minyak wangi. Kan kalau diantar dia sama Tuhannya boleh pakai minyak wangi, dia pakai wangi-wangian, dia bubuhi parfum yang wangi di sejadahnya, dia pilih surah yang dia mau baca. Ini kemasan namanya. Pahalanya lebih besar. Sama-sama sholat malam. Ya. Sama juga dengan orang yang bersedekah. Ada orang miskin minta, dia korek, lihat dompetnya atau tasnya, dia dapat uang berapa, diambil sama dia. Mau kertasnya baru atau tua, bagi dia nggak penting, yang penting dia sedekah. Pahala-pahala, tergantung kadar keikhlasan. Tapi ada orang kalau dia mengemas akan lebih besar pahalanya. Misal ibu khususkan dari sekian tempat ya bagian di tasnya ibu, ada satu bagian ibu taruh 100.000 baru yang masih grass, yang masih baru, itu khusus untuk sedekah. Diniatkan itu kemasannya. Jadi setiap orang miskin minta diambil dari situ. Itu kan beda. Kemasannya beda. Jadi mengemas ibadah itu beda sekali. Ya, jadi akan sangat menambahkan atau bisa menambah pahala itu sendiri. Nah, ini dari sisi ibadahnya. Baik, kemudian selanjutnya juga dari orang-orang sekitar kita. Terlalu banyak pintu-pintu surga. Bermula dari, kalau tadi poin pertama itu dari ibadah kita sendiri ya. Bagaimana kita fokus kepada yang wajib, lalu kita tambahkan dengan sunnah, dan jangan lupa marketingkan dan kemas dengan baik supaya maksimal. Nah, itu pintu surga yang sangat nyata depan mata. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana memaksimalkan hubungan baik dengan orang sekitar kita. Nah, bermula dari kedua orang tua. Ya, jangan pernah sia-siakan. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Cuma kalau masih hidup lebih banyak peluangnya. Karena kalau masih hidup kita masih bisa berikan makanan, kita berikan pakaian, kita berikan kendaraan, kita gembirakan apalah ya. Tapi kalau sudah meninggal terbatas. Karena kalau sudah meninggal itu sangat terbatas, cuma bisa doa, haji dan umroh, misalnya sedekah gitu kan. Tapi nggak bisa lagi kita ketemu, nggak bisa makan sama-sama gitu, nggak bisa hibur pada saat dia sedih. Jadi kalau masih hidup jangan disia-siakan. Ya. Jadi kita ini beda dengan orang-orang non-muslim. Kalau kita itu justru makin tua orang tua kita, makin kita hormati, makin kesempatan emas kita meraih pahala dari situ, ya. Di mana Nabi SAW menjelaskan dalam banyak sekali riwayat tidak asing tentang masalah bakti dengan orang tua ini, kalau kedua orang tua itu adalah pintu surga, gitu kan. Ada seorang sahabat yang pernah datang mau berjihad, lalu kata Nabi SAW, mau berjihad dan mau mati syahid. Ya, lalu kata Nabi SAW, kau punya dua orang tua? Dia bilang, iya masih ada. Kata Nabi SAW, pulanglah dan kejarlah surga dari keduanya. Kejarlah surga dari keduanya. Jadi kalau mereka masih ada, maka lakukan. Nah, cuman saya ingin bicara tentang masalah kemasannya. Jadi bakti banyak sekali pada orang tua ya. Ada orang yang dia anggap bakti itu kapan orang tuanya minta sesuatu dia kasih. Itu bakti-bakti. Tetapi ada yang lebih besar pahalanya. Ibu dan bapak jangan tunggu diminta. Ya. Jemput bola. Kita yang datang bawain makanan, bawain pakaian. Ya, kalau perlu minta izin pada beliau walaupun beliau orang mampu. Apa saja yang merupakan kebutuhan dasar yang kita mampu bisa berikan, sampo, sabun, odol, sikat gigi kita yang penuhi setiap bulan itu bagus. Ya. Ada satu kejadian di Saudi, ada seseorang syekh di masjid di Jeddah menceritakan, dia bilang pas lagi sholat Jumat di rakaat kedua, tiba-tiba heboh di masjid. Ya. Begitu salam ternyata ada satu jemaah jatuh dan meninggal dunia di tempat. Lagi sholat, lagi sujud di hari Jumat lagi. Ini punya keutamaan tersendiri ya. Yang jelas imamnya ini penasaran. Kemudian dia kontak keluarganya dan dia bilang, kebetulan sama adik kandungnya mayit ini, dia bilang bisa nggak? Karena kakak kamu ini datang ke masjid saya khusus mau sholat dengan saya dan dia meninggal di masjid saya, boleh nggak saya yang urus jenazahnya? Kata imamnya. Kata saudaranya tentu saja. Itu satu kemuliaan buat kami kalau anda mau urus jenazah saudara kami. Jadi syekhnya ini yang mandikan, yang urus jenazahnya sampai disolat sampai dikuburkan. Lalu dia tanya di hari takziahnya kepada saudaranya, kira-kira apa yang dibuat oleh saudaramu ini? Kok bisa Allah tutup hidupnya dengan mati di hari Jumat lagi sujud gitu? Ini husnul khatimah. Dia mengatakan begini ceritanya, kami memiliki ibu yang masih hidup, ayah kami sudah meninggal. Tinggal ibu kami masih hidup. Dan ibu kami sudah sangat tua. Semua kami berlumba-lumba untuk berbakti dengan ibu kami. Siapin kebutuhannya dan segala macam. Tapi belum pernah ada seseorang di antara kami yang mendahului saudara kami ini. Setiap kami datang bawa makanan, dia sudah datang duluan. Setiap kali mau bawain sabun, dia sudah kasih duluan. Pokoknya dia selalu yang ada di sebelah ibu kami. Nah begitu. Begitu luar biasa
baktinya mereka, kemasan ya. Ada satu kejadian di Saudi unik sekali. Bapak Ibu mungkin kalau dengar pengadilan pasti yang kita tahu orang bertikai tentang harta biasanya, benar ya? Nah ada satu kejadian unik di salah satu pengadilan Saudi, mereka bertikai memperebutkan ibunya. Ya, itu kisah nyata terjadi sampai hampir satu pengadilan menangis mendengar cerita itu. Ibu ini umurnya sudah 90 tahun sekian, sudah mau 100 tahun. Anaknya 2 laki-laki, umurnya sudah 70 tahunan. Rupanya si kakak ini mengeluhkan adiknya di pengadilan. Si adik mengeluhkan kakaknya di pengadilan. Karena kakaknya selama ini yang mengurus ibunya gitu. Jadi rupanya si adik ini tentara. Dia biasa dulu karena dia punya income, dia kirimkan kakaknya untuk biayai diri kakaknya dan juga ibunya gitu. Setelah dia pensiun, dia bilang sama kakaknya, kan sudah sekian tahun Anda yang urus ibu, sekarang gantian, biar saya yang urus. Tetap sama-sama bakti, tapi sekarang pindah di rumah saya. Kakaknya nggak mau. Itu kisahnya begitu. Ngotot nggak mau, nggak bisa. Kalau untuk itu tidak ada negosiasi. Ibu pokoknya harus dekat saya yang urus. Kamu mau datang silakan. Ini cekcok adik kakak memperebutkan ibunya. Begitu kisahnya. Masuk ke pengadilan. Hakimnya tanya, ada masalah apa kalian? Diceritakanlah masalahnya, gitu kan? Bahwasanya si adik ini nuntut agar hakim memutuskan supaya ibunya pindah ke rumahnya, supaya dia bisa bakti sama ibunya. Kakaknya boleh bolak-balik karena sudah sekian tahun dia urus. Kakaknya mengatakan tidak bisa. Saya sudah sekian tahun urus. Ya walaupun dia biayai hidup kami dulu, tapi saya nggak mungkin lepaskan ibu saya. Jadi cekcok gara-gara itu. Ini mungkin tidak pernah terjadi gitu kan. Mungkin sebagian orang di masa kita sekarang, ibunya kalau ada yang urus saudaranya, sudahlah syukurlah ibu di sana. Ya. Atau syukurlah ayah di sana. Nanti dia biayai. Tapi tidak seperti itu. Orang mengejar bakti itu luar biasa gitu ya. Maka ributlah ini. Maka si hakim bilang begini sama ibunya. Ibu, bagaimana? Tanggapan Anda gimana? Kata ibunya, saya tidak tahu harus ambil keputusan apa. Ini dua-dua, satu mata kanan saya, satu mata kiri saya. Dua-duanya saya sayang mereka, saya tidak bisa bilang apa-apa gitu. Maka akhirnya si hakim memutuskan jatuh bakti dan pengurusan ibu itu kepada sang adik. Karena adik selama ini biayai dan belum pernah mengurusnya. Itu kakaknya nangis-nangis di pengadilan. Nangis-nangis, ngotot-ngotot. Sampai karena hakim sudah tidak bisa lagi, sudah harus diputuskan. Maka dia bilang, tapi saya punya syarat. Kalau adik saya mau ambil ibu saya, padahal sebenarnya rumah mereka berdekatan, hanya pindah rumah supaya pindah ke pengurusan, itu luar biasa. Ya, maka kata si kakaknya, saya punya syarat, dia harus mengurus ibu saya sebagaimana saya urus, 24 jam. Saya nggak pernah tidur kecuali ibu saya sudah tidur. Saya bangun sebelum ibu saya bangun, dan semua kebutuhannya saya penuhi. Kalau itu syarat dipenuhi, saya kasih adik saya. Begitu mereka mengejar bakti. Disebutkan sebuah kisah juga tentang masalah pintu surga yang luar biasa ini. Ada seorang ulama lagi isi pengajian kemudian dia ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya di daerah Qasim, ada satu kota cukup jauh. Dia tinggal di Jeddah. Ya kurang lebih mungkin jaraknya hampir 1000 kilometer, kurang lebih ya. Mohon maaf kalau angka ini sedikit keliru. Tapi jaraknya jauh. Ayahnya telepon begini. Waktu ditelepon, karena dia lihat nama ayahnya keluar, dimatikan mikrofon sama dia supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi pengajian. Ini seorang ulama. Lalu dia bilang, maaf jemaah, ayah saya lagi telepon. Maka kemudian dia angkat telepon, ayahnya tidak tahu kalau anaknya lagi pengajian. Setelah salam, ayahnya cuma bilang begini, nak, ayah butuh 5 ekor domba untuk menjamu tamu ayah, teman-teman ayah. Lalu kata anaknya, baik ayah. Ada yang lain? Dia bilang tidak ada. Baik ayah, saya segera siapkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, coba pikirkan kalau ayah kita telepon begitu. Apa yang paling tinggi kita lakukan? Paling transfer uang ya. Kan beda kota. Transfer uang, ya sudah silakan. Mau beli kambing apapun silakan. Itu yang paling berbakti mungkin ya. Mau yang paling mahal silakan beli. Ayah silakan. Jangan layani. Mungkin kita siapin tukang masak pun tidak ada masalah. Tapi orang ini berbeda. Karena ayahnya nggak pesan, nak tolong transferkan uang. Dia berhentiin pengajiannya. Dia bilang, maaf jemaah, ayah saya butuh saya. Padahal ayahnya jauh ini. Kan dia bisa selesaikan pengajian dulu. Tidak, ditutup sama dia pengajian, kafaratul majlis. Dia sewa mobil pick up. Dia beli di pasar di Jeddah 5 ekor domba. Disetir sendiri dibawa ke Qasim. Dia setir sendiri untuk ngejar baktinya itu. Nah ini kemasan tadi itu yang luar biasa dalam ibadah itu ya. Dia bawa sendiri, dia sampai ke sana, kemudian dia kasih ayahnya, dia salaman, ini ayah pesanannya ayah. Kemudian dia pulang kembali. Begitu luar biasanya.
Juga dalam satu kisah yang lain, satu orang syekh, ibunya telepon lagi pengajian juga, tapi ini orang yang berbeda. Di telepon dia matikan mikrofonnya sebagai adabnya, lalu ibunya cuma bilang setelah salam, apa kabar nak? Baik ibu, alhamdulillah. Ibu lagi kangen nak, pengen ketemu kamu. Baik ibu, saya datang sekarang. Kebetulan satu kota. Lagi pengajian dia nggak bilang, bu maaf saya lagi pengajian nanti ya. Nggak ada. Itu pengajian ya, menyampaikan agama Allah. Apalagi kalau cuma duduk ngobrol sama teman, apalagi cuma gosip atau apa gitu ya. Ini luar biasa. Bayangkan berapa banyak anak-anak sekarang ibunya telepon, sudah ibu saya buru-buru, saya lagi ada acara. Tapi ini luar biasa nih. Dia matikan mikrofon, lagi pengajian, ibunya cuma bilang, nak ibu kangen nak. Baik, ibu saya datang sekarang. Dia tutup teleponnya, dia bilang sama jemaah pengajian, maaf, ini yang hadir penuh masjid. Bapak ibu sekalian, maaf, ibu saya lagi butuh saya, pengajian saya tutup, kafaratul majelis ditinggal sama dia. Dia pergi ke rumah ibunya, pergi ngobrol berdua sama ibunya. Itu luar biasa. Ibunya lebih penting daripada pengajian tersebut. Nah ini namanya pintu surga yang terbaik dalam bakti sama orang tua. Ini yang kita ingin singgung. Karena banyak orang bahas tentang masalah bakti sama orang tua, bakti-bakti anggapnya sudah, yang penting baik saja sama orang tua. Enggak. Ya justru memenuhi kebutuhannya, menghibur hatinya, ya, menggembirakannya, dan ingat, kita yang harus jemput bola. Surga itu kita raih lebih tinggi derajatnya dengan kita yang jemput bola. Beda, Bapak Ibu kalau mau sedekah misalnya, tunggu orang minta dengan kita sengaja mencari yayasan sosial, kita jadi donatur tetapnya beda. Ya kan gitu, pahalanya beda. Kalau ibu dan bapak tinggal di satu komplek yang mewah, dijaga security, keluar langsung masuk tol, langsung ke tujuan, kapan kira-kira mau ketemu orang miskinnya? Gitu kan. Itu pun kadang-kadang ketemu orang miskin masih negosiasi sama syaitan kan. Syaitan bilang enggak usah lah itu masih muda, apalah segala macam, omong kosong semua. Lalu dia iakan syaitan tersebut. Maka itu beda tentunya. Begitu juga setelah orang tua adalah kerabat-kerabat. Semua yang punya hubungan kerabat sama kita. Ini pintu-pintu surga yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu fokus kepada kerabat, maka pahalanya ada ekstra. Ya, ada ekstra. Di antara riwayat Bukhari, ada seorang sahabat membawa sekantong uang dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sedekah. Target saya 2 orang. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Dua-duanya orang miskin. Maka kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat double pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Jadi jangan teman-teman sekalian, makin Allah bukain rezeki, makin kita lupakan kerabat kita. Jangan sampai masuk pintu-pintu sombong atau merasa bangga, merendahkan orang lain, tidak boleh. Ya, justru kita harus mengetahui kalau Allah bukain pintu rezeki, berarti banyak hak-hak orang lain di situ. Kata Ali radhiyallahu anhu, siapa yang Allah bukain pintu rezeki padanya, maka sudah semestinya atau seharusnya dia memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dia biasa cuma kasih yang biasa, sekarang sudah Allah bukain rezeki, dia lebih bagus lagi. Dia membantu orang-orang miskin, dia membantu orang-orang terputus jalan, para mujahidin jalan Allah. Ya, kemudian dia juga menjalin hubungan baik dengan para kerabatnya. Harus lebih bagus lagi hubungannya, lebih mudahkan urusan mereka, lebih lunasi utangnya, bantu berikan dan segala macam gitu ya. Dan tidak usah terpengaruh dengan bisikan syaitan, Ustadz orang ini minta terus, orangnya sama. Nggak penting masalah siapa yang minta, yang penting sedekahnya. Mau orang yang sama atau orang yang lain, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Kan intinya kita sedekah. Justru kalau ada orang yang rutin minta sama kita dan kita jadikan sebagai kantong sedekah kita, itu lebih bagus. Kenapa kita ikuti bisikan syaitan seakan-akan kita yang terganggu? Enggak usah terganggu, gitu kan? Kita merasa malah itu adalah sumber kesempatan kita beribadah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anjmain, itu kalau setiap hari mereka depan rumahnya selalu ada orang miskin datang dan selalu kasih. Di saat satu hari mereka buka pintu dan tidak temukan orang miskin itu, mereka pergi mencari di mana orang miskin lalu mereka kasih. Itu penting sekali. Nah, hubungan kekerabatan penting. Nah, ada orang punya hubungan kekerabatan dan bergabung antara rahim dan mahram namanya. Rahim itu kekerabatan, mahram berarti tidak boleh menikah. Nah, itu jalur langsung kita ke atas. Ini orang yang paling tinggi haknya ya. Jalur langsung ke atas orang tua, ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan semua saudara-saudaranya. Kemudian saudara kita ke samping, ya, kemudian keturunan kita ke bawah, anak-anak dan ponakan. Ini punya hak rahim dan mahram. Ada orang punya hubungan kekerabatan, tetapi bukan mahram, seperti ipar, ya, pasangan paman dan tante, itu bukan mahram. Ya, ada juga orang yang punya hubungan kekerabatan, tapi bukan punya, ya,
mahram atau bukan mahram. Nah, ini semua punya hak. Selanjutnya teman-teman sekalian juga kita bisa masuk poin yang keempat ya. Kalau tadi poin yang ketiga maksud saya. Yang pertama itu masalah ibadah. Pintu pertama, pintu kedua adalah orang tua dan kerabat secara umum. Mereka adalah pintu-pintu surga kita. Yang ketiga adalah persahabatan dalam Islam. Nah ini juga pintu surga yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pernah dengar namanya ukhuwah Islamiyah ya. Ini ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum kita dianjurkan untuk mencintai semua muslim. Semua muslim dan muslimah kita cintai karena Allah. Kita bantu kalau mereka susah, kita jenguk kalau mereka sakit, kita jawab salamnya. Dan ada namanya ukhuwah khusus. Nah ukhuwah khusus ini Bapak Ibu cari sesama jenisnya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lalu Bapak Ibu jadikan sebagai sahabat dekatnya. Karena imannya lebih bagus. Itu namanya persahabatan khusus. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW waktu pertama tiba di Madinah, beliau melakukan 3 pondasi dasar negara Islam. Yang pertama beliau bangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ya, dianjurkan di setiap kota itu yang mayoritas muslim ada masjidnya. Alhamdulillah di Indonesia ada itu ya. Masjid Jame, masjid apalah namanya, masjid Al-Markas Islamiyah atau apa namanya, semua itu sangat baik. Itu pondasi pertama. Yang kedua adalah muakha, persaudaraan dalam Islam. Makanya Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dari Mekah dengan kaum Ansar di Madinah. Jadi mereka persaudarakan ya secara umum dan secara khusus. Secara khusus seperti sudah pernah dengar kisah persaudaraan Abdurrahman bin Auf dari Mekah dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ya, di mana Sa'ad orang kaya Madinah lalu dia mau membagi setengah hartanya kepada Abdurrahman walaupun Abdurrahman menolaknya ya karena kemuliaan jiwanya, tapi jelas ini persaudaraan dalam Islam. Dan pernah ada sahabat sholatnya sangat khusyuk, lalu saking khusyuknya sampai ada sahabat yang lain di depan Nabi bilang begini, ya Rasulullah saya cintai orang ini karena Allah. Maka kata Nabi SAW, pergi dan ucapkan di wajahnya. Jadi sunnahnya Bapak Ibu mengatakan, inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan inni uhibbuki fillah. Maksudnya saya mencintai anda karena Allah. Dan itu murni karena masalah ya keimanannya ya, karena keimanannya. Dan kata Nabi SAW akan ada orang nanti di hari kiamat mereka berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya terang. Para nabi-nabi dan juga para rasul itu dan orang-orang para syuhada cemburu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa dilakukan dan pintu surga adalah bersosialisasi bersama manusia secara umum. Berbuat baik secara umum pada manusia. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi apa saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan yang bermanfaat bagi orang, maka makin bagus. Makin banyak manfaatnya kayak jalan raya, fasilitas umum, itu makin banyak orang menggunakan, maka makin besar pahalanya. Dan itu makin banyak pahala yang bisa didapatkan. Dan itu tentu pintu masuk ke dalam surga ya. Pintu masuk ke dalam surga. Bahkan kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah. Artinya sedekah yang dia keluarkan semasa hidupnya yang untuk fasilitas dipakai banyak orang. Masjid, rumah anak yatim, jalanan, sumur, ya wakaf tanah lah ya, untuk pesantren dan seterusnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya kemudian juga anak soleh yang mendoakannya, gitu ya. Dan ini termasuk Bapak Ibu sekalian yang perlu digarisbawahi adalah tidak memilih-milih kegiatan sosial itu ya. Kecuali memang dukungan terhadap agama lain itu yang tidak dibolehkan. Tapi selama kegiatan agama Islam maka segera saja dibantu ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah menyiapkan fasilitas umum ya. Ini mungkin masuk seperti tadi ya. Sosialisasi dengan maaf tadi di poin sebelumnya termasuk sosialisasi adalah bagaimana kita tetap berbuat baik sama semua orang, termasuk orang kafir pun ya. Kita boleh bertetangga dengan orang kafir, kita boleh berbagi makanan, kita boleh partner bisnis ya, itu sosialisasi dengan manusia. Kalau yang kelima ini adalah menyiapkan fasilitas umum tadi yang saya bilang amal jariah ya. Kemudian selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga adalah perlunya seseorang, ini pintu-pintu surga yang ke-6 ya, memperbanyak ibadah-ibadah ya secara khusus ya. Membaca Al-Quran itu juga bagian daripada hal yang
paling cepat mengangkat derajat di surga. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran atau suka membaca Al-Quran, bacalah di hari kiamat nanti dan naiklah derajat-derajatmu di surga. Ya, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tenang sebagaimana pernah kau baca di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajatmu di surga nanti adalah bersamaan dengan akhir ayat yang kamu baca. Ya, berarti kita nanti kalau masuk surga, maka ibu dan bapak disuruh baca ayat Al-Quran yang biasa kita baca di dunia. Ya, oleh karena itu kalau sering baca Al-Quran, apalagi mengkhatamnya, diulangi lagi khatam, diulangi lagi, itu sangat bagus. Puncaknya kalau dihafal, ya, maka nanti kita akan ditinggikan derajat di surga dengan bacaan-bacaan ayat tersebut. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, ini minimal bu ya, jangan tinggalkan 10 ayat. Jadi jangan lewat tidur malam hari kecuali sudah baca 10 ayat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat, Rabb Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada para pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Pada setiap ayat naik 1 derajat. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seorang hamba, stoplah sampai sini, berhentilah membacanya. Hamba itu mengatakan, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah berfirman, pada keabadian ini dan pada kenikmatan ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid dan disahihkan oleh beliau tentunya. Jadi hadis-hadis ini teman-teman sekalian menunjukkan tentang kedudukan Al-Quran. Jadi usahakan selalu dibaca ya. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Al-Quran dan puasa ya, itu akan memberikan syafaat agar orang itu masuk di surga pada hari kiamat. Al-Quran akan mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahannya tidur di malam hari, maka tolonglah dia, masukkan ke dalam surga. Dan juga tadi ya, Al-Quran sama puasa, dan puasa akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah menahan dia dari makan dan minum, maka tolonglah dia masuk ke dalam surga. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga ya, menjaga sholat sunnah sudah kita sebutkan, dan juga membangun masjid ya. Tadi sudah kita bilang sebagai fasilitas, tapi hadis tentang bangun masjid sudah kita tahu ya. Siapa yang bangun masjid di muka Allah, siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga ya. Ya, itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian, beberapa jenis ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan ya. Kemudian ditutup poin yang terakhir yang perlu kita tambahkan, yang ke-8 ya, dari apa yang bisa kita masukkan dalam surga, yaitu ini mungkin agak sulit sedikit ya, yaitu memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, dan memberikan peluang orang lain memperbaiki keadaan tersebut. Ini termasuk pintu-pintu yang ke surga ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 ayat 134 ya. Kita tutup dengan ini ya, kalau bisa dibuka biar tahu ayatnya ya. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 dan 134 ya. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 sama 134 ya. Saya bacakan dulu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua kepada ampunan dari Tuhanmu. Kalau punya dosa segera taubat,
Dan juga kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini berarti kita bisa mendapatkan surga, ya. Allah perintahkan kita untuk mengejarnya. Itu bagi siapa? Allah sebutkan di 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, ya. Ini juga termasuk pintu-pintu yang baik ke surga, tapi tadi sudah kita sebutkan di antaranya kalau kita sedekah untuk amal jariah, sedekah buat kerabat dan seterusnya, ya. Lalu dikatakan dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kalau dia emosi, dia tidak lampiaskan walaupun dia dalam kondisi benar, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya surga itu salah satu penghuninya adalah orang-orang yang suka menahan emosinya dan memaafkan orang lain, ya. Jadi disilakan dengan qadhimil ghaidh dalam bahasa Arab. Itu artinya orang yang bisa melampiaskan emosi sementara dia dalam kondisi benar, ya. Jadi Bapak Ibu benar, tapi kita tidak lampiaskan marah kita, ya. Justru kita di saat itu menahan emosi kita dan kita coba untuk mendoakan kebaikan kepada dia atau untuk dia supaya dapat hidayah misalnya, maka itu puncak daripada, ya, pintu untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang hadir dalam acara ini offline ataupun online, baik itu live ataupun siaran ulang, dipenuhi semua hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amalnya, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ini, Allah juga satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Qad benar dari Allah, qad salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.